Seperti dugaan saya, Ahok atau Basuki Cahayapurnama ini dipanggil ke kejaksaan untuk dimintai keterangan. Akankah dia akan keluar? Saya pikir sih akan keluar ya. Dan apa misteri isi amplop coklat yang dibawa oleh Ahok? Mari kita terawang dan bongkar. Dan kalian pasti akan kaget kalau tahu apa isinya. Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti ada tanda-tanda apa dalam amplop lecek yang dibawa oleh Basuki Cahayapurnama memasuki pemeriksaannya oleh kejaksaan terkait dengan kasus korupsi Pertamina yang dia katakan kalau dia memiliki kekuatan dia akan pecat-pecatin dan memperkarakan semua orang ini tadi. Yuk kita intip apa yang ada di dalam. Oke, Ahok tampilannya seperti biasa ya, terlihat rapi dengan batiknya seperti pejabat publik kebanyakan. Tapi yang menarik adalah membawa amplop coklat yang begitu lusuh. Terlihatnya bukan amplop dokumen, amplop uang, bentuknya panjang. Dan kata-kata Ahok menggambarkan isi dari amplop ini adalah hasil rapat selama dia menjabat menjadi komisaris di Pertamina. Kira-kira apakah kali ini akan menjadi momen Ahok ini bongkar semua rahasia yang diketahui dan akankah menyeret banyak nama kembali? Yang pertama adalah itu benar yang dikatakan Ahok bahwa amplop itu berisi transparansi meeting yang selama ini ada dan itu direkam, semuanya ada di situ. Dan itu juga akan menjadi sebuah penguat bahwa dia itu mengetahui, mencoba untuk melakukan sesuatu sesuai dengan kapasitasnya, tapi ya apa daya, akhirnya baru bisa tergulung dan terbongkar di saat-saat kemarin. Jadi kalau menurut saya betul itu bukan surat, bukan apa, melainkan sebuah cakram penyimpanan, kita bilang seperti itu walaupun bentuknya bisa saja nggak cakram, yang berisi video-video meeting selama dia menjadi komisaris utama Pertamina ini tadi. Yang menariknya lagi, banyak orang yang juga berspekulasi di saat Pak Ahok ini diperiksa, akankah membuat kalau kita bilang membuat dampak yang besar seperti ledakan hulu nuklir yang dimana dia dijatuhkan namun area sekitarnya ini akan terbawa. Lebih banyak lagi orang, lebih banyak lagi pelaku-pelaku korupsi yang dia seret dan mungkin apakah namanya juga justru akan terseret dan masuk juga. Kabar baik dan kabar buruk. Kabar baiknya iya, ini akan menyeret lebih banyak orang lain. Dan sepertinya ini juga akan menjadi sebuah bukti yang akan menjadi penguat dari dugaan-dugaan yang selama ini dilayangkan kepada grup orang-orang senang ya, kalau di WhatsApp grupnya seperti itu. Tapi kabar buruknya, sayangnya ini hanya akan menyentuh operator-operatornya. Tapi orang yang tertinggi, bukan artinya di sini orang yang tertinggi ya, maksudnya orang yang memiliki otoritas yang lebih luar biasa dan menikmati ini, itu nggak ujuk-ujuk akan ya diambil terus dipakaikan rompi oranye, tapi tentu saja akan difungsikan dulu untuk digunakan sebagai justice collaborator. Itu yang saya lihat. Mungkin itu kabar buruk. Ya buat orang-orang yang pengennya semua itu digelandang, dikasih rompi orange atau merah muda, kalau nggak digantung aja, dihukum mati. Tapi kalau kita bilang orang dengan gini loh, orang dengan kerja yang pasti ini bukan rahasia umum nggak sih, di mana orang dengan kedudukan yang lumayan tinggi atau hampir menyentuh puncak tertinggi dari sebuah rantai korupsi ini kalau kita bilang ya, itu pasti sulit untuk tersentuh. Cuman yang jadi masalah di sini adalah kenapa pada akhirnya Pak Ahok ini berani untuk buka-bukaan sedangkan masih si orang yang memiliki kuasa yang cukup tinggi ini atau hampir di puncak rantai korupsi ini juga masih belum tersentuh. Bisa saja kan padahal itu membahayakan diri dia. Oh ya, tentu saja itu satu hal yang harus ditempuh oleh Basuki Cahayapurnama. Tapi karena dia udah pernah mendekam di tahanan, bertemu dengan orang-orang dengan versi terburuk mereka, saya pikir itu bukan hal yang dia takutkan. Nah, tapi lebih daripada itu pernah saya bahas juga kan di konten yang sebelumnya. Nilai korupsi yang sebesar ini, dengan uang sebanyak itu, untuk beli apa sih? Beli pulau aja masih nyisa. Kita istilahnya mencoba untuk membuat sebuah usaha, itu bisa ratusan ribu usaha di saat bersamaan kita bikin gitu. Maka kita akan tahu bahwa uang ini itu sebenarnya akan digunakan untuk sesuatu yang lebih besar lagi, yaitu untuk membeli kekuasaan. Dan kekuasaan ini tentu saja bandrolnya itu kan satu kedudukan politik. Jadi kalau saya pikir sih ini sesuatu yang pasti akan bermuara, tidak hanya di kantong pribadi, tapi di banyak orang. Nah mau sebanyak apa, mau seluas apa kebakarannya terjadi dan bisa incriminated berapa nama nanti akan. Tapi tidak bisa kita pungkiri Pak Ahok ini kan tidak bisa dilepaskan dari seragam PDIP miliknya.
Yang mana pasti kalau dalam saat dia menjabat, banyak juga pejabat PDIP yang juga mungkin akan terseret ke dalam kasus itu. Ya kalau mungkin karena kan kalau kita bicara partai juga yang menikmati bisa saja loh ya di sini dugaannya tuh ya partai-partai terbesar aja yang ada di situ. Kan kita nggak bisa menutup kemungkinan itu. Nah, kalau memang itu bisa dibuktikan, ya sama kayak kita tanyakan, saat kanker itu sudah menyebar, terus dia harus mengamputasi bagian tubuh karena itu membahayakan. Kalau kaki dan tangan tentu saja masih bisa. Kalau itu leher, apakah akan diamputasi? Kalau itu kepala, apakah akan diamputasi? Ya berarti kan sama dengan membunuh kehidupan ini tadi. Nah artinya apa? Ya yang bisa diamputasi akan diamputasi, yang tidak bisa mungkin akan disembuhkan dengan cara yang berbeda. Tidak sesuai dengan keinginan banyak orang, tapi mungkin inilah satu dampak dari politik dan kehidupan dalam kekuasaan. Tapi kalau kita bilang kehadiran Pak Ahok di kejaksaan ini, dan bahkan kan beliau juga sempat menekankan dirinya senang ya untuk dipanggil dan membantu penanganan korupsi ini atas dasar izin Ibu Mega. Saya pikir ini pasti sesuatu yang ya kalau dia sebagai petugas partai, tapi kadar Ahok sebagai petugas partai ini kan agak tipis-tipis ya. Dan beliau pun akhirnya mau untuk menerima jabatan itu. Beliau ini kan percaya dalam sebuah narasi bahwa selama kemarin itu Bu Mega ini nggak setuju saat Ahok ini dipenjarakan seperti itu. Tapi kan kita nggak pernah tahu kejadian aslinya akan seperti apa. Tapi saya pikir dia meminta izin, tapi apapun itu izinnya, sebenarnya dia akan tetap datang. Nah, ada juga perdebatan panas tentang kasus korupsi Pertamina ini antara Andre Rosiade dengan Rieke Diah Pitaloka pada saat rapat di DPR MPR ya, yang jelas di mana menurut Pak Andre ini Ahok ini sudah Ahok ini seolah cari nama karena beliau ini sudah pensiun dari masa jabatannya dan justru kemarin itu mengeluarkan statement saya siap dipanggil KPK. Padahal kalau di total gaji komisaris dari Pertamina ini per bulannya itu hingga kurang lebih angkanya di 4 miliar dan dengan puluhan fasilitas yang dia terima. Kemana saja? Kenapa baru sekarang? Serta apa aja pekerjaannya Pak Ahok ini selama menjabat menjadi komisaris di sana? Bukankah dengan fasilitas yang segitu banyak Pak Ahok ini harusnya sudah angkat bicara dan membocorkan ini semua agar bisa ditindak sesegera mungkin dan tidak mencapai nilai yang sefantastis ini? Saya pikir itu kayak permainan sepak bola dalam liga, di mana saat satu pemain ini dipakaikan seragam PDIP, ya dia akan berfungsi sebagai petugas partai PDIP, dan saat dia ini sebagai PAN atau apa? Gerindra, ya dia akan sebagai itu Gerindra. Dan tentu saja ini akan mewakili sikap yang disuarakan oleh partainya ini tadi. Kalau saya kira ya ini peran mereka di perpolitikan, ya kita nonton aja lah dan silakan sambil makan bacang atau popcorn yang pastikan itu dikonsumsi saat setelah azan maghrib. Nah, tapi kalau kita berbicara tentang seragam ya, masing-masing seragam, Pak Andre sendiri dari Partai Gerindra, Mbak Rieke Diah Pitaloka sendiri dari PDIP, di mana juga Mbak Rieke Diah Pitaloka pada saat perseteruan ini dia bilang, Pak Ahok nantinya akan dipanggil kok untuk memberikan kesaksian. Lantas Pak Andre juga menjawab sebegitu vokalnya tentang jawaban dia yang tadi saya katakan. Apakah kita bisa berpikir atau mungkin sedikit menyimpulkan bahwasanya kedatangan Pak Ahok ini untuk memberikan bukti di dalam kasus Pertamina ini juga ada bagian dari langkah politis yang ingin dilakukan PDIP? Nggak terlalu jauh ke sana. Itu kayak kemarin Ahok itu mengiyakan dipanggil, dan Ahok ini sepertinya tipikal orang yang nggak ikut skrip. Dia bersuara aja dan hasilnya kayak gimana baru dia merespon itu tadi. Jadi kalau menurut saya sih PDIP sekarang masih disibukkan oleh Hasto Kristianto. Nggak akan pusing dengan permasalahan Ahok. Dengan ada yang perlu untuk disembunyikan di sini karena saya sih nggak melihat keterlibatan PDIP secara langsung ya dengan si Pertamina ini tadi. Tapi banyak juga yang bilang bahwasanya dengan banyak kader PDIP menyuarakan atau mungkin kalau kita bilang menggemakan omongannya Pak Ahok tentang dirinya rela atau mungkin justru senang untuk diperiksa, justru itu bagian dari pertahanan PDIP ini mau menjaga Pak Ahok agar Pak Ahok ini tidak digoreng atau mungkin dikriminalisasi nantinya untuk terseret dalam korupsi ini. Atau apa mungkin PDIP aja nih yang terlalu paranoid karena Mas Hasto udah dijeblosin penjara? Nah, kalau menurut saya enggak. Ini dari awal itu kayak Ahok itu bikin ulah sendiri, PDIP silahkan dipadamkan sendiri. Saya melihatnya lebih ke arah sana. Nggak ada sebuah upaya untuk apapun, karena Ahok juga nggak akan ditahan kalau menurut saya. Kalau Ahok ditahan, artinya orang-orang di bawahnya itu akan ikut ditahan juga. Dan itu nggak mungkin.
Sehingga kalau saya lebih percaya ini semua adalah proses yang memang harus dilakukan. Dan Ahok kalau ingin membongkar, ya mungkin ini saatnya. Kalau dia memang mengetahui sesuatu yang nggak dimiliki oleh kejaksaan informasinya. Apakah dengan pemberian keterangan Ahok ini mungkin justru akan terungkap kasus korupsi yang lebih besar lagi? Maksudnya kan sekarang masih hampir 1 kuadriliun ya? Pasti akan bertambah. Pasti akan bertambah. Ya, pasti akan bertambah, dan ini baru pembelian minyak ya. Belum ke distribusinya, belum ke proses blending atau apapun itu yang kita nggak tahu. Kalau ini bisa diteliti, mungkin saja dan bisa saja ada penyimpangan-penyimpangan yang akan terjadi di situ. Kita lihat aja di Pelumpang, Jakarta Timur, saat mobil yang berisi bahan bakar itu terus dibuka kerannya untuk diambil tetesannya, itu saja terjadi dan masih terjadi hingga saat ini. Artinya bukan orang berniat buruk aja masih bisa untuk dilakukan. Saya pikir memang ini seharusnya menjadi titik langkah di mana kita kalau ingin merevolusi, ayo kita revolusi saat ini. Menurut Mas Den, jalan apa yang terbaik untuk membersihkan BUMN terutama PT Pertamina ini? Karena maksudnya dengan Pak Andre Rosiade, tadi saya mengutip kembali ya, Pak Andre Rosiade ini bilang bahwasanya nggak cuma komisaris, bahkan sampai dirut Pertamina pun dia mendapatkan gaji yang fantastis, lebih besar daripada gaji Presiden Indonesia dan lebih besar daripada gaji Presiden Amerika yang mana Donald Trump. Tapi tetap justru kalau kita bilang membiarkan atau mungkin bahkan bisa saja terlibat di dalam beberapa kasus korupsi. Artinya uangnya bukan buat dia dong. Artinya bisa saja dia di sini pun itu dalam posisi tertodong. Dia harus melakukan ini untuk orang lain. Nah, terkandung dalam gajinya, bisa saja dia harus tutup mulut. Tapi artinya semua ini hanya bisa dibongkar jika Presiden turun tangan. Karena siapapun pemiliknya, kita akan tahu uang sebesar itu. Selain untuk politik, pasti uang sebesar itu nggak akan mungkin disimpan di satu tempat. Dia pasti akan tercuci, dan kita nggak pernah tahu. Bisa saja diantaranya ini akhirnya sudah tersalurkan dan nyampe ke masyarakat juga. Sebagai apa? Sebagai sebuah cara untuk membeli suara, atau kedudukan, atau apapun. Jadi memang ini sesuatu yang Pak Presiden harus turun tangan. Dan ini hanya bisa diselesaikan dengan sebuah deal politik. Saya pikir masalah sebesar ini bukan permasalahan korupsi di mana orang mengambil sesuatu yang bukan haknya. Kita juga melihat mereka ini masih ada di Indonesia. Karena kalau mereka memang korupsi sebanyak itu, mereka pasti nggak akan tinggal di negara ini lagi. Saya kalau punya uang 3 triliun, saya akan pergi ke luar negeri, menghilangkan jejak, agar orang-orang di masa lalu saya nggak akan terus datang, terus minjam duit saya lagi. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.